Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sudah jam berapa kita mulai sesi? Kita bareng-bareng kita pelajarin kalau untung banyak jamaahnya sampai nunggu jamaah kita. Kenapa soalnya? Saya mengiranya Ustaz Nasr. Saya udah pede banget lah Ustaz Nasr Bima cuek. Ila hadratina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala bima azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa dia bilang pandai dia ketika Opung guru manjujur dia bilang pandai Opung dia kedua dia guru manjujur Opung dia udah bantu Opung dia boleh bikin Opung juga Opung
Ampun Rundung bin Jabal bin Qariyah, Ampun Yazid Abdul bin Abdul Rundung, Ampun Jabahar bin Sidobal, Ampun Jabinal bin Jabahar, Ampun Jamalul Harah bin Jabal, Ampun Jarikul Harah bin Jamalul Harah, Ampun Jarikul Harah bin Jamalul Harah, Ampun Jarikul Harah bin Jarikul Harah, Ampun Jabinal Harah bin Jarikul Harah, Ampun Kalimunan bin Jarikul Harah, Ampun Jabena Kalimun Tebim Mangkala Dada Dua, Eyang Martin Nadim Zain Daud, Uyun Al-Fitri Adam Alaihissalam, Uyun Alamsah bin Adam Alaihissalam, Uyun Niyah binti Adam Alaihissalam, Ampun Layang bin Jatim di Jabonahul Harahab, Abah Iying bin Eyang Martin Bandari Niklas, Makmuah binti Eyang Asif, Kakek Amir Hamzah binti Eyang Martin Bandari Niklas, Nenek Iping bin Adam Alaihissalam, Ayah Hasinah Kuliah bin Kakek yang anak Ibunda Haji binti Kakek Iying, Ananda Banda Kuliah Akbar binti Adam Alaihissalam, Ananda Jimmy Prima bin Adam Alaihissalam, Abang Agus bin Ayah Haji Kuliah Harahab, Abang Abdullah bin Adam Alaihissalam, Abang Masran bin Ayah Haji Kuliah Harahab, Adinda Rosalia binti Haji Kuliah Harahab. Abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina fahasyaina sayyidina wa liman syara'na yakuna bisababihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan untuk keluarga Ibu Ratna Mulia, mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang putra-putrinya mudah-mudahan putra-putri yang sedang hamil mudah-mudahan diberikan kelangsungan kelancaran gampang lahirnya, sehat yang dikandungnya, sehat yang mengandungnya, dan mudah-mudahan yang dikandungnya menjadi anak yang soleh dan salihah, dan mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pusat banjir kan yang mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita baca Yasin bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir
رحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون وقد حرقوا الملائكة مما يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأسواق وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما أنذر عند ربك الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إنا نزلنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نعيم وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون والشمس ينبغي لها تخرج القمر على الليل سابق النهار
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعنا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم والنازع يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات
هو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أكثر ذكر فأعلم أنه قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وبارك وسلم أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اغفر لنا ولوالدينا آمين إن شاء الله تعالى من الآمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Tuhan yang terima Allah. Ahli hukum kita yang tadi sudah disebutkan satu persatu namanya diampuni segala dosanya, diterima amal Islamnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mandrata Beratil Jannah. Begitu pula kita yang sama-sama mendoakan beliau diberikan umur yang panjang dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diluaskan rezekinya kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Wa qul bi waqana rabbina lam yakun yatazakkaru wa ikram. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وبارك وسلم وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من حياتنا بعد الممات إنك غفور مجيب الدعوات وقبل المآجل والنعمة والرزق والبركة ونحن القرآن العظيم وما خلقناه إلا إله إلا الله وسبحناه سبحانه وبحمده وبصلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم اغفر لها وعافها عنها اللهم تغفر من يمكنها ولا تجعل كفره مهلة لكفار بها ارفع لهم الدرجات واغفر لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الأبرار والأنبياء يا
Terima kasih kami ucapkan kepada para pelajar yang telah memimpin pembacaan tentang kitab misi kita sesuai sama kesempatan doanya. Dan mulai terima Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan kepada saling tidur, saling tidur saya bantu baik dengan tidur. Muslimin muslimat yang telah mendahului kita, mudah-mudahan yang terima amal ibadahnya, terima Islamnya, dalam amal dalam tubuhnya yang diberikan penerangan kenikmatan dalam tubuhnya Subhanahu Wa Taala, dan kita mudah-mudahan semuanya diberikan kemenangan yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Taqallahu alaihi wa sallallahu rasulun nabiyil hakimul karim wa nafa'ana dzalika min asyrafil akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram wal alim ulama wal asatidz wal khusus kita Iqbal Mukarram Bapak Ustaz Abbas beserta jamaahnya, dan yang saya hormati selaku ketua majelis taklim atau pembimbing pembina majelis taklim yaitu Bunda Ratna serta keluarga yang insyaallah dalam hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menghormati umat Islam
ada hajat-hajat berjamaah dan yang saya hormati ibu-ibu yang tua yang muda, yang berbagai majelis taklim yang saya tidak sebutkan satu persatu tidak merasa hormat tadi saya sekalian. Insyaallah kita sama-sama akan menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menciptakan umatnya kepada kita sekalian yang bermacam-macam rumah. Yang pertama nikmati iman dan Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, diiringi dengan nikmat taufik dan hidayah sehingga kita dibagi yang siang ini dapat bertemu kembali bersilaturahim mengucapkan dalam rangka pengajian rutin setiap hari Sabtu pagi yang mudah-mudahan dapat menyenangkan kita diterima oleh Subhanahu wa taala dan jika sudah menunaikan kewajiban mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirat dan kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dari diri salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita yaitu baginda kita Habibana wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya hormati, sebelum pengajian dilanjutkan dengan pelajaran-pelajaran, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan adanya membaca suratul Fatihah, pengajian kita ini dalam doa Allah Subhanahu wa taala dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa rahmatin yang sholihah wa ila hadratin nabi barakatin yudran al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan acara kajian ilmu yang memberikan pelajaran kepada kita. Silakan kepada guru kita yaitu kepada Bapak Ustaz Abbas. Saya sudah lama tidak bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin semua. Ya, semangat walaupun isi tiris tetap istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu
وبدأ بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratan mukarramin yang saya hormati dan saya muliakan, dan salam silaturahmi dan mohon doa wabil khusus para ustazah, ibu ustazah, dan juga saya hormati, saya muliakan ibu ketua majelis dan para jamaah, para ibu yang hadir pada kesempatan kami hari ini, yang tidak bisa sebutkan antara satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan hati saya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Kumaha dan amang ibu kabarnya? Alhamdulillah. Sehat juga berharga ya. Pertama-tama dan yang paling utama, tentunya tidak ada untayan kalimat yang pantas tercurah keluar dari hati kita pada kesempatan pagi yang berkah ini, selain memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kelembutan dalam hati kita. Tanda Allah sayang kepada kita, Allah berikan kelembutan dalam hati kita itu. Untuk apa? Ketika kita ingin melaksanakan ketaatan itu gampang. Ibu datang kemari menghadiri majelis taklim. Kira-kira berat apa tidak? Jadi ketika kita digampangkan untuk berbuat kebaikan, maka itu luasnya kepada kita. Ya, tandanya Allah menghadirkan hidayah kepada kita. Makanya kita istiqomahkan kebaikan itu. Apalagi musim sekarang ya, musim hujan, yang kebanjiran, alasan apa baik bisa hadir pengajian. Alhamdulillah saya sudah lama juga sama Ibu Haji Opa belum ketemu ya sekarang. Dia malah lagi banyak. Sehat dulu aja ya. Ya, banyak jauhnya kan. Bagi Ustaz. Ya alhamdulillah, walaupun kondisi dengan berbagai macam alasan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya sehingga kita mampu untuk senantiasa istiqomah. Di antaranya pada pagi hari ini, ibu baik yang jauh maupun yang dekat merapat kita bersama-sama duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan berangkat dengan iman, berangkat dengan keikhlasan hati, ibu datang kemari berkumpul hari di majelis taklim. Mudah-mudahan ini menjadikan gugurnya dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Alhamdulillah, tentu kita sudah paham kefadilan, hikmah, manfaat daripada orang yang senantiasa duduk di majelis taklim. Berangkatnya diampuni dosa, kita bertemu menjadikan pahala,
dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa istiqomah mengikuti ajaran sunnahnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya dengan syafaatul uzma. Amin ya Rabbal. Hari ini harusnya jadwal Ustaz Nasofi ya. Jadi jadwal Ustaz tanggal 29 karena boleh berhalangan. Jadi Afwan saya nggak bawa kitab akhlaknya di rumah. Jadi insya Allah kajian kita pada kesempatan ini walaupun tidak sesuai dengan materi yang bisa biasa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, para ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap firman Allah di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan qasam, yang diawali dengan sumpah, qasam itu sumpah. Setiap firman Allah di dalam Al-Quran yang diawali dengan sumpah, maka itu menunjukkan ada pesan-pesan yang sangat penting. Ada pesan-pesan yang sangat penting. Mana contohnya? Ibu insya Allah suratnya hafal, surat Al-Asr. Wal asri diawali dengan sumpah demi masa. Mana pesan yang pentingnya? Innal insana fi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berapa tuker ya? Maksud Tuhan. Nah, pesan yang pentingnya adalah sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Tapi ada yang tidak rugi dikecualikan sama Allah, orang yang beriman, illalladzina amanu wa amilus, dan orang yang senantiasa beramal, menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesalahan. Itu pesan yang penting. Contoh lagi juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal laili demi waktu, wal laili hafal bahasa Arabnya, demi waktu malam, wal nahari demi waktu siang, wal fajri demi waktu, was subhi demi waktu, was duha demi waktu, wal asri demi waktu. Sumpah diawali dengan sumpah. Nah, jemaah rahimakumullah, ini menunjukkan, memberikan pelajaran kepada kita juga bahwa kita harus memberikan perhatian terhadap waktu. Kita harus memberikan perhatian terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus mampu mengisi waktu, memanfaatkan waktu, memanage waktu, dan tidak boleh kita membazirkan, menyia-nyiakan waktu. Tidak boleh. Kenapa? Karena hidup ini bagaikan garis lurus dalam Al-Quran. Artinya kita maju melangkah ke depan dan tidak akan pernah kita kembali ke masa yang silam. Nah, hari ini hari apa nih? Kita bertemu dengan hari Sabtu. Insya Allah kita besok ketemu dengan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Dan Sabtu yang akan datang dipastikan bukanlah Sabtu yang sekarang. Artinya apa Ibu? Dan ketika kita melewatkan waktu, perhatikan. Ketika kita melewatkan waktu, maka kita harus siap
bahwa kita tidak akan pernah bertemu lagi dengan waktu yang sudah kita lewatkan itu. Betul. Ibu-ibu dulu kan muda tuh ya. Iya, Ustaz betul pasti muda dulu. Nah, itu waktu muda kira-kira bisa kembali nggak, Bu? Oh, bisa kembali nggak, Bu? Ibu kalau dikasih doa sama Allah kabul doa di satu, kira-kira mau doa apa? Muda lagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melewatkan waktu itu, kita tidak bisa lagi untuk bertemu kembali dengan waktu yang sudah kita lewatkan itu. Nah, artinya apa yang Bunda perhatikan? Ketika kita melewatkan waktu tanpa dengan iman, ketika kita melewatkan waktu tanpa dengan ilmu, ketika kita melewatkan waktu tanpa dengan amal soleh, ketika kita melewatkan waktu tanpa dengan prestasi kebaikan, apa kata Allah? La fi khusri. Maka kita akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa bertemu lagi dengan waktu yang sudah kita lewatkan. Hayang teuing, morak teuing, hayang teuing, muda teuing. Bahasa santri mah ligaman, pengharapan yang sia-sia. Tapi kelak nanti di akhirat di surga, insya Allah itu semuanya muda lagi. Amin ya Rabbal. Mana yang mengkolot tuh ya? Mana ya nenek-nenek? Masa di surga ada nenek dari kacang itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mari tanda bukti rasa syukur kita atas waktu yang Allah berikan kepada kita, Ibunda. Tanda bukti rasa syukur kita atas nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Mari ya kita manfaatkan sebaik mungkin waktu itu. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang sangat merugi di kemudian hari. Jangan sampai kita termasuk orang yang sangat-sangat menyesal, di mana pada hari penyesalan tersebut sudah tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi di dalam surat Al-Asr, kabeh manusia merugi, kabeh orang yang rugi nanti, kecuali orang yang beriman kepada Allah, kemudian sasakwena sehari-harinya berbuat kebaikan, mengumpulkan bekal amal soleh, ngajak kebaikan, mengajak dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak akan pernah merugi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia, tidak merugi dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ibu rahimahullah, di antara sikap orang pribadi mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan segera tampil. Dia akan segera hadir untuk menjadi pribadi yang bermuhasabah. Pribadi non tenabu muhasabah. Ustaz Nausi muhasabah. Muhasabah betul mirip dengan introspeksi, menghitung-hitung diri, melakukan pemeriksaan terhadap diri kita sendiri, menghitungnya sebelum Allah yang menghitung. Nah, ini muhasabah ya, sejenak yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin ya Rabbal. Jadi muhasabah itu menghitung-hitung diri, melakukan pemeriksaan terhadap diri kita sendiri, menghitungnya sebelum Allah yang menghitung. Nah, dengan anggapan Ibunda rahimahumullah, ketika kita yang menghitungnya sekarang nih, masih hidup, diberikan kesempatan hidup oleh Allah, masih ada umur, ada usia, kita hitung nih, ya, masih ada kesempatan, peluang untuk kita memperbaiki diri karena masih hidup nih. Ya.
Nah, tapi ketika kita kelak nanti Allah Subhanahu wa taala yang menghitungnya. Nah, di yaumil hisab, di yaumil jaza, di hari pembalasan sudah dipastikan bahwa tidak akan ada peluang dan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Yang tinggal adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah yang menghitungnya. Hisablah diri kita sebelum Allah yang menghisab kita. Ibu punya dosa? Banyak. Banyak. Ya. Coba Bu muhasabah. Kita bayar itu dosa kita dari mulai akil balik hingga sekarang. Kira-kira banyak taatnya apa banyak salahnya? Salahnya. Wajar Ustaz, karena manusia al-insan ma'ul khoto wanis, tempatnya salah dan lupa. Nah, artinya Allah sekarang masih ada berikan kesempatan hidup kepada kita. Adakah muhasabah? Kita lihat dari dulu sampai sekarang ternyata saya bukan banyak taatnya, banyak salah, banyak jauh dari aturan agama. Itu namanya muhasabah. Ya, muhasabah. Kita adakan, kita putar tuh film kehidupan kita dari mulai akil balik hingga sekarang kita putar. Oh, waktu muda saya ini jarang sholat. Ya, sholat itu paling bisa dihitung maghrib, nggak banget ketinggalan kalau maghrib. Yang lain-lain mah subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Sholat enggak Bu? Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya masa lalu Ibu ya, masa lalu, punya dosa, waktu muda, sama saya juga ninggalin sholat itu banyak. Nah, artinya apa itu? Selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah mengarahkan kebaikan, tandanya Allah sayang kepada kita. Ibu dulunya jarang hadir di majelis taklim, Ustaz sekarang hadir di majelis taklim. Itu Allah tandanya sayang kepada kita. Nah, kita kaji, ya kita introspeksi diri, kita merasa oh dulu tuh saya pernah ninggalin kewajiban. Ayo sekarang kita perbaiki itu semua. Dulu jarang aktif di majelis taklim, mari sebagai Allah berikan kesempatan waktu kita giatkan di majelis taklim. Itu tandanya syukur atas nikmat waktu usia yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang ketika hatinya itu mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita dipermudah untuk berbuat kebaikan, gampang hadir di majelis taklim, gampang hadir di sholat berjamaah, gampang hadir di berbagai macam kegiatan kebaikan, maka ketika itu mari kita istiqomahkan terus menerus dalam kebaikan insya Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang muhasabah, berbicara tentang introspeksi diri, para ulama sering menjelaskan. Nah, ini perlu dicatat nanti. Ada 4 hal dalam kehidupan kita yang harus kita evaluasi. Jadi ada 4 hal yang harus kita evaluasi, periksa ke orang, diperiksa. Ada berapa Bu? 4. Ada 4 itu apa? 4 itu sesudah 3 sebelum 5. Itu disebut tebak-tebakan ini. Jadi ada 4 hal yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita, Ibu, dan kita introspeksi diri, kita muhasabah sejenak.
Yang pertama, apa yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah mengevaluasi pada niat. Periksa jenah niat. Mengevaluasi pada niat, pada orientasi kehidupan kita selama ini. Mari kita cek itu. Kira-kira kita hidup di dunia ini apa sih orientasi kehidupan kita selama ini? Ya. Innamal a'malu binniyat. Niat. Ibu datang ke majelis taklim udah pada niat belum? Sudah niat wajib. Nah, karena penting sebenarnya ya. Kalau ditulis amal sesuai dengan niatnya. Mohon maaf, boleh jadi selama ini kita hidup ya, cuma kita fokus untuk mencari, menyibukkan diri hanya sekedar mencari kehidupan dunia saja. Tapi kita lupa bahwa kita harus menyiapkan bekal yang terbaik untuk kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Makanya kata Nabi itu hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan kamu hidup selama waqadil akhirati ka'annaka tamutu, tapi jangan lupa perbanyaklah ibadahmu seakan-akan kamu besok akan mati. Nah, jadi tanyakan pada diri kita, apa kira-kira tujuan niat kita selama ini kita hidup? Ya. Jangan sampai kita hanya fokus untuk mengejar duniawi saja, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Cuma hanya menyibukkan mengejar urusan duniawi, tapi kita lupa akan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Kabeh bakal naon ya, Bu? Lamun urang teu boga bekal ribu orang yang punya bekal itu ya. Nah, makanya tanda bukti rasa syukur mari kita manfaatkan. Selagi Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, karena pada syariatnya usia kita bertambah, hakikatnya usia kita berkurang, gitu kan? Nah, makanya ketika Allah memberikan kesempatan itu, kita maksimalkan, kita fungsikan untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu menjadikan bekal kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang pertama kita harus evaluasi niat kita dulu ya, bersihkan hati, luruskan niat kita. Ya, mohon maaf boleh jadi kita bekerja di baik pedagang atau pekerjaan lain, kita hanya ingin hanya sebatas mencari nafkah saja, bekerja hanya ingin mendapatkan penghasilan saja, tapi kita lupa bahwa bekerja itu bagian dari ibadah, bahwa bekerja itu bagian dari amal soleh, bahwa bekerja itu bagian daripada jihad fisabilillah. Jadi ketika orang dia bekerja, maka dia akan senantiasa menitik beratkan setiap pekerjaannya, setiap aktivitasnya dalam rel jalan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kurang periksa, evaluasi, namun sih tujuan hidup kurang. Apa orientasi kehidupan kita selama ini? Apakah kita masih sibuk saja mengejar hanya sebatas dunia, tapi kita melupakan untuk menyiapkan bekal yang terbaik untuk kehidupan akhirat? Bersihkan hati, luruskan niat kita, karena yang dinilai oleh Allah adalah hati, bukan fisik. Yang Allah nilai adalah hati. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa kita, tidak melihat potongan kita, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika hati bersih bunda, ya kita balik ke akhlaknya.
Maka kata Nabi begini dalam hadisnya itu, "Min amalin tusawwaru min amali dunya wa yasiru min amal al-akhirah bi husnihi." Banyak amal yang bentuknya amalan dunia. Amalan dunia itu apa? Allati la thawabalah, perkara yang kita kerjakan tapi tidak ada nilai pahala. Mana contohnya Ustaz? An-naum, tidur. Itu tidur pekerjaan dunia. Apalagi minum, makan, itu pekerjaan yang kita kerjakan tidak ada nilai pahalanya. Allati la thawabalah. Tapi kata Nabi berubah menjadi pekerjaan akhirat yang ada pahalanya. Kenapa? Karena bihusninya, karena niatnya baik. Makan dengan bismillah. Ya Allah ya Rabb, dengan rezeki ini masuk ke dalam perut menjadikan kekuatan untuk ibadah kepada Engkau. Maka makannya jadi ibadah. Tidur pun demikian dengan baca doa ya Allah. Pasang alarm subuh. Masuk itu tuh Bu. Masuk asiru kalau dipayahin deh. Bangun tidurnya karena Allah. Nah, jadi pekerjaan dunia yang tidak ada nilainya tadi, tidak ada konsekuensi pahala di hadapan Allah, karena bihusninya, niatnya karena Allah, dengan ilmu tentunya, maka menjadikan pekerjaan akhirat yang ada pahalanya. Nah, ini innamal a'malu binniyat. Ibu datang kemari nggak niat ujuk-ujuk, nah, nilainya kurang. Ya, makanya harus niat. Nah, kemudian kata Nabi, wa kam min amalin mutasawwaru min amalil akhirah wa yasiru min amalid dunya bisu'i niyyah. Sudah banyak yang pekerjaannya akhirat banget, tapi berubah menjadi pekerjaan dunia yang tidak ada nilainya tadi. Kenapa bisa begitu? Karena bisu'i niyyah, karena niatnya buruk. Contoh ibu rajin di pengajian, ternyata punya seragam waduh lama gitu kan. Punya pengajian kemana di sono bagi emas sama. Majelis taklim datang muda di sono ibu. Masuk majelis taklim, ternyata ada hatinya bukan karena Allah. Itu kelihatan akhirat banget. Ya, kelihatannya akhirat rajin sedekahnya, rajin ngajinya, rajin kebaikan, ternyata ada qardun akhor, sesuatu yang ada dalam hati bukan karena Allah. Kelihatannya akhirat, ya, tapi kata Nabi dalam pandangan Allah tidak ada nilainya. Tuh, berubah karena tadi bisu'i niyyah, karena niatnya buruk. Ya. Makanya di sini kita penting niat Ibunda, bersihkan hati, luruskan niat kita. Karena kedekatan seorang hamba kepada Allah tidak akan bisa dicapai dengan kesempurnaan fisik. Kedekatan seorang hamba kepada Allah tidak akan bisa didapatkan dengan keindahan rupa, tapi kedekatan seorang hamba kepada Allah akan bisa didapatkan dengan apa? Dengan kebersihan hati dan kesolehan amal. Ya, gitu. Makanya bersihkan hati supaya hati kita lurus, niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengevaluasi pada niat kita. Ya, evaluasi niat. Puasa ayat niat, haji umroh ayat niat, ngaji makan niat. Gitu. Ada ibadat itu makanya tapi diberikan pahala. Beda no, kayak kalong gitu, pahala. Sholat mah kalong dengan pahala. Ibu sholat tuh kayak kalong, lagi dengan pahala tuh sholat itu beda. Saking agungnya sholat. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama mengevaluasi Yang kedua adalah mengevaluasi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mengevaluasi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mari kita cek dulu, kurang periksa dari, kurang evaluasi dari.
apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, mohon maaf, ibadah kurang, sholat kurang. Kalau selama 10 tahun ini, tahun yang sudah terlewati, waktu-waktu yang sudah lewat, ibu jarang sholat, jarang ke majelis taklim, ya. Nah, hari ini Allah berikan nikmat hidayah, nikmat ketaatan kepada Allah, maka mari perbaiki itu semua. Dalam mazhab Syafi'iyah, ketika sholat kita terlewati, maka kita wajib diko. Masa semua baru diko. Bisa masih hari kodok. Mulai dikosor. Karena ya bab kosor dan masalah sholat yang dulu dikosor aja 2 rakaat bercepat. Beda lagi babnya Bu ya. Saya dulu sering ibu waktu pasti ayat tabungan Bu ya. Sholat kisah itu gitu kan. Subuh kabudana. Jadi kalau saya habis sholat kisah terus sholat lagi. Habis sholat wajib sholat lagi. Jadi kedua-duanya yang bunyi. Jadi pertanyaan Ustaz, ini teka hitung, pokok, kumaha gitu. Kalau nggak kehitung, kita niatkan ikhtiar itu. Jadi itulah ikhtiar. Kalau saya pribadi habis sholat maghrib belakang, saya sholat ushri, ngobrol maghrib, kodoan kita. Jadi harus ada ikhtiar kita. Ketika kita wafat, meninggal, kemudian kodoknya belum selesai. Nah, mudah-mudahan kita dalam ampunan Allah Subhanahu karena kita ikhtiar. Itu dalam mazhab Syafi'iyah diterangkan seperti itu, ya. Nah, jadi ketika masa lalu badu-badu, maka alhamdulillah ibu tergerak hati, ada hidayah, perbaiki itu semua. Jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu, jangan sampai hadirin majelis taklim aktif setiap minggu, setiap bulan. Tapi sholatnya sok ditinggalkan ya. Karena ketika sholat, kenapa sholat itu adalah amal yang pertama kali yang akan dipertanyakan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali amal yang akan dihisab di hadapan Allah bagi seorang hamba adalah sholat. Ketika sholatnya bagus, tidak bagus amal lainnya. Ketika sholatnya buruk, maka buruk amal lainnya. Maka perbaiki kualitas sholat kita punya. Kalau dia ayah nanti tak nanti pikiran ayah punya, jadi perbaiki kurangnya, niatnya bagus kumaha. Kemudian perbaiki kurang wuduna pembatalan sahna sholatnya sami, kada kudu pakai ilmu perbaiki. Nah, sudah diperbaiki, kemudian ngaji tauhidna, kemudian ngaji akhlakna, bersihan hati, fikihna bagus, tauhidna bagus, tapi hatinya tebak, hati-hati. Nah, tadi itu ngajinya udah mantep banget, bikinnya oke, ternyata tidak ikhlas. Nah, susah bapak gitu ya. Makanya harus kita kaji. Yang penting itu tadi hati. Bikinnya udah bagus, udah paham, dipraktekin sholatnya pakai fikih, tauhidnya udah mantap, jangan lupa akhlaknya dibetulkan. Kata Syekh Abdul Qadir, aku lebih menghargai orang beradab daripada orang berilmu. Kenapa? Kalau hanya berilmu, iblis itu lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Makanya adab akhlak itu di atas ilmu. Yang penting ngaji adab dan ngaji akhlak itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betulkan sholat kita. Ketika masa lalu itu penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kealpaan, loba tinggalkan kewajiban, mari kita ada bukti rasa syukur kita benahi itu semua. Ya, kita benahi itu semua. Ketika kita tidak tahu ilmunya, ayo kita semangat untuk hadir di majelis taklim untuk mendapatkan ilmu. Kita tidak tahu, kita tanya kepada ustaz dan guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi
yang kedua mengevaluasi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya wajib aja itu, sunnah pun sama. Bacaan Quran periksa lagunya, terutama Fatihah itu. Bisa baca Quran, ayo belajar dari abata belajar. Ada upaya ikhtiar buat kita ya. Bagus kan baca Fatihah karena sholat wajib Fatihah. Gitu. Ustaz, saya belum lancar baca Quran, Ustaz. Apakah saya berdosa? Saya bertanya gitu kabar pengajian ibu-ibu juga gitu. Ya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang mahir baca Quran, pinter, fasih baca Quran bersama para malaikat taat ke Allah. Tapi orang yang baca Quran yang masih tak terbata-bata, hesek baca Quran baca Qurannya, baca lu harus ditukar pikiran udah harus panjang pendek naik yang bisa Ustaz. Tapi semangat untuk belajar karena Nabi apa? Pahala ajroni mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala baca. Karena Al-Quran itu ibu baca 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Berapa huruf itu? 3. 1 alif, kedua lam, ketiga mim. Kalau kita hitung-hitung pahala berapa pahala? 30. Baru 30. Ya. Nah ini enggak lancar, Ustaz gimana ini dosa enggak? Yang penting dia niat ikhtiar untuk belajar, ya, semangat untuk bisa. Kata Nabi dapat 2 pahala. Yang pertama pahala bacanya, yang kedua adalah pahala kesulitannya, susah payahnya baca Quran. Makanya ibu hajah ngajar-ngajar itu lancar, pahala gede. Nah, pahala yang belajar menyebut alam tahu ya berkali alam berkali alam sebutan. Ya. Jadi terus baca Quran, kalau nggak bisa 1 hari 1 juz itu minimal awal hari baca Quran, penutup hari baca Quran, awal hari pagi baca Quran, terus salam baca, di akhir hari maghrib baca Quran. Sayang ibu, waduh 1 huruf dan kebaikan sayang kalau kita baca Quran, gitu kan. Kata Nabi Zainu hiasilah rumahmu dengan sholat dan tilawah Quran. Dan yang ada ayam, gangguan naon di mana baca Quran. Ya, karena setan itu sih yang baca Quran khususnya dalam hadis Nabi itu surat Al-Baqarah. Namun ibu rumahnya aurana lain. Ada beda-beda ya orang ada merinding gitu ya. Baca Quran khusus baca Al-Baqarah. Ustaz mesti baca Al-Baqarah tapi tetap telemak berarti ibu harus bunyinya. Baca Quran, insyaallah baca Quran. Belajar terus baca Quran walaupun ibu jangan saya seperti ibu mau belajar apa saja setiap harus bacaan suara dan salahnya belajar jangan sampai belajar Quran. Evaluasi bacaan Quran, sodakoh nomor evaluasi. Ibu kira-kira ayat duit di kantong ibu mulai mulai ngantuk sama mobil gak bisa. Di kantong ibu ayat 205.000. Ayat kotak amal kira-kira tidak sebentar. 5.000. Ayat kotak amal ibu-ibu berangkat 5 juta, mobil 200.000. Oh receh Ustaz. Ayat kotak amal kira-kira nggak syukur? Mual. Kamu nanya bapak-bapak pengajian seperti mengarana surat Jumat ya.
Pas itu kotak amal datang, pas kotak amal jauh, dia zikir. Zikirannya pertama, ya subhanallah, subhanallah. Udah mendekat kotak amal, astagfirullah, 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 astagfirullah. Udah dekat banget, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita kotak amal di depan dia sama teman. Lama pokoknya orang tidur kan, akhirnya dia lurus geser. Pas lihat kotak amalnya lari lurus, berubah lagi zikirnya. Alhamdulillah. Pelit punya, bila pelit punya kita. Bagi Allah walaupun Habib dan Rasul itu musuh Allah walaupun mereka taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi jamaah barahan Indonesia. Nah, sampai mana tadi mengevaluasi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib dan sunnah mari kita evaluasi. Kemudian sholat dan sebenarnya benar-benar sholat. Bacaan Quran belum tepat benar dan benar. Mudah-mudahan ketika ada kekurangan kesalahan, ada waktu anhum, ada maaf ampurati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jam seberapa? Anu ketiga, mengevaluasi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon maaf ibunda, mungkin kita ada hati yang kotor, ya, ada iri, ada dengki, ada hasud, ada fitnah, dusta, bohong, berbagai macam penyakit batin, ya, merasa diri paling pintar, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling soleh, semua sifat-sifat yang merasa. Mari kita evaluasi, kita perhatikan karena itu berbahaya juga. Dikurangi punya penyakit hasud, habis amal itu. Ya, penyakit hasud, penyakit sombong, iri, dengki, ya, habis. Penyakit iri, tetangga beli kulkas baru dia meriang. Tetangga beli motor baru parah, tetangga beli mobil baru masuk rumah sakit. Tetangga beli mobil sebaru baru, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siksa dia karena penyakit iri di dunia aja udah tersiksa, apalagi di akhirat. Karena penyakit batin sangat berbahaya ya. Karena di akhirat tidak ada ditanyakan sama malaikat kenapa kamu ini masuk neraka, kamu malaikat waktu di dunia saya ini korengan, saya ini batu, tidak ada. Tapi yang namanya penyakit batin, sombong, dengki, iri, hasud, dan semua penyakit akhlakul mazmumah, semuanya adalah sifat-sifat yang berbahaya, bisa menarik pelakunya untuk masuk neraka. Namun maka bersihkan sifat itu. Sudah kita bahas kemudian untuk membersihkan hati, masih ingat ya? Ada 3 tahapan. Yang pertama, dibuka lagi bukunya. Tahol itu apa? Mengosongkan dari berbagai macam sifat-sifat yang tercela. Kosongkan itu semuanya dari sifat yang tercela, hasud, iri, dengki, namimah, ghibah, semua penyakit hati. Yuk belajar kita kosongkan. Ya, kita kosongkan. Tentunya dengan apa? Dengan ngaji, dengan taklim. Ya. Nah, kemudian setelah kita takoti, tahapan yang kedua adalah tahap menggantikan sifat-sifat yang tercela dengan sifat-sifat yang terpuji. Sombongnya dibuang, gantikan dengan rendah hati. Ya, gitu. Sifat jujurnya ditanamkan, buang sifat bohongnya. Semua diganti. Kemudian zahid ibadah hiasi dengan ibadah. Setelah takholi tahalik, maka terakhir tajal itu kasih sayang Allah akan Allah hadirkan kepada kita. Tenang, adem, ayem, hidup. Padahal masalah loba ibunda, tapi Allah berikan ketenangan batin. Kenapa? Karena dia sandarannya kepada Allah Subhanahu. Ketika ada ujian, musibah, baik keluarga, rumah tangga, dia senantiasa menyadarkan kepada Allah Subhanahu. Oh, ini ujian dari Allah. Bagaimana caranya supaya menjadi ladang amal bagi saya? Ternyata saya
terus sabar dan ikhtiar. Jadi tidak ada yang sia-sia bagi orang sudah takwal jari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia diberikan anugerah oleh Allah, gampang taat, gampang hadir di majelis taklim, punya rezeki, maunya berbagi. Oh, ini dari Allah yang harus berupaya seperti apa menyikapinya, berbagi dan syukur kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang sia-sia bagi seorang yang beriman. Apapun yang Allah hadirkan kepada kita, dia akan selalu cerdas bagaimana caranya untuk menjadi ladang amal. Insya Allah Ustaz ngomong gampang, ya sabar Ustaz ngomong gampang. Pengen kumah deh dia sabar ya, sabar kurang ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga adalah mengevaluasi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sifat-sifat yang tercela Allah larang kita buat dikit-dikit ya dengan ngaji. Sifat ini, sifat tertentu, semua sifat-sifat penyakit hati, ayo pelan-pelan kita buat karena itu mungkin kalau kita ada hasud, ada iri, dengki, itu rugi. Kenapa? Karena kita rajin beramal, rajin saudara, semuanya hilang karena sifat itu ibunda ya. Mari sedikit-sedikit kita bersihkan yang berbeda. Yang terakhir ibunda jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama mengevaluasi pada ini, yang kedua mengevaluasi apa yang dikerjakan, yang ketiga mengevaluasi apa yang dilarang, yang terakhir adalah mengevaluasi pada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Rasulullah wafat umur berapa? 63 tahun. Itu standar. Sekarang ada yang lebih itu ya. Bonus. Tidak terasa itu. Coba kita lihat ibu dan mohon maaf. Waktu penciptaan ulang sadaya dina rahim ibu. Dalam hadis sahih dijelaskan selama 40 hari kita menjadi mohon maaf nutfah air sperma punten. Selama 40 hari kemudian kita menjadi alaqah segumpal darah. Kemudian selama 40 hari berikutnya kita menjadi mud segumpal daging. Nah, kemudian Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Umur bulan 40. Makanya supaya gerak ya. 4 bulan itu setiap bayi suka gerak karena sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan 4 catatan yang menjadikan rahasia Allah. Yang pertama apa? Catatannya jodoh, rezeki, maut, bahagia, dan sengsara. Itu rahasia Allah. Itu orang kaya jodohnya sudah dipastikan. Kemudian rezekinya sudah dipastikan, mautnya sudah dipastikan, sa'idun wa sa'iyun, bahagia atau celaka. Saya di waktu mahfudnya catatan kurang. Gitu. Nah, selama 4 bulan, kemudian 5 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kurang berogojol ke alam dunia. Jadi apa? Jadi orok. Tapi kemarin mau orok punya. Kayaknya sekarang keluarkan orok. Bagi Allah akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kurang sadaya dina rahim ibu, kemudian kurang keluar ke alam dunia, la ta'lamuna syai'a dalam kondisi menjadi bayi merah yang tidak berdaya. Ketika bayi merah kemudian kurang berlangsung menjadi anak-anak. Usia anak-anak. Setelah usia anak-anak, kemudian kita berangsur lagi menjadi masuk kepada usia remaja. Jadi pernah remaja, betul? Ya. Pernah remaja. Setelah remaja, kemudian berangsur kembali memasuki usia dewasa, nikah, boga anak, bahkan boga incu. Ya. Setelah dewasa kita masuk lagi ke usia tua. Wah, ini ngorangin apa tuh sekolah? Kolot. Lansia.
Karena muara pasang mati doang di barang kota tugasnya. Muara amalna namanya. Sekolah ilmuna sekolah amalna. Ibu orang dalam sekolah mereka mana deh? Tinggal nunggu panggilan. Nunggu panggilan. Sok mangga tuh kita lihat. 5 saya mau belakangan ibu-ibu duluan di kelas atau dibalik saya belakangan ibu-ibu duluan. Yang jelas itu kalau orang bicara tentang kematian pasti merupakan keniscayaan kepastian dalam kehidupan orang. Setiap yang bernafas pasti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mencicipi yang namanya kematian. Orang zaman kopi banyak yang sekali yang meninggal, betul bu? Ya. Mungkin ibu ada yang saudara atau keluarga, saya pun ada. Ya. Nah itu udah kembali kepada Allah dan kita sekarang yang masih hidup di dunia. Sadar tidak sadar, siap tidak siap, kita pun dalam antrian itu. Ya. Karena al-mautu babun wa kullu yasidakhilu, mati itu merupakan pintu dan setiap manusia pasti akan masuk pada pintu tersebut. Ya. Dan pertanyaan atau orang sadaya, lalu ketika kita mau malaikat siapa yang mencabutnya? Israil datang ke rumah kita dimanapun kita berada. Ketika kita mati, apa kematian kita sudah sampai di situ saja? Orang geus maut bae mau hirup deui. Cenah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah pasti jawabannya pasti ketika kita mati kita tidak akan hidup kita bukan hanya sebatas itu saja. Kenapa? Karena kematian kita merupakan pintu ya, gerbang pertama untuk menuju kehidupan akhirat. Kamu sih yang mau dulu. Yang mau ngelakuin lagi flu. Nah, oleh karenanya jamaah rahimakumullah terakhir maka orang renungkan malaikat Jibril alaihissalam datang ke Nabi Muhammad sadaya dalam rangka menasihati beliau. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad ismasyid dan fa'inna kama itu. Wahai Muhammad, hiduplah semua engkau, tapi jangan lupa engkau bakal mati. Hiduplah umat orang dengan cara orang, dengan gaya orang pasti bakal mati. Dengan adanya mati itu, lain orang pesimis itu, harusnya orang semangat menunjukkan bakal perhatian pengajian dan ibadah harus seperti. Kemudian kata malaikat Jibril, wa'mal maksyidah wa innaka majyubin, kerjakanlah apa yang ingin kau kerjakan. Kau kerjakan kebaikan, silakan. Kau kerjakan keburukan, silakan. Tapi ingat, setiap pekerjaanmu di dunia pasti akan menuai balasannya. Kabeh kurang pasti bakal dengan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari di mana mulut orang terkunci, tidak bisa ngomong, anggota badan orang bakal bersaksi di hadapan Allah, bersaksi atas apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril, wahbib maksyidan fa innaka mufarriquhu, cintailah apa yang ingin kau cintai.
Kau cintai suamimu, istrimu silakan. Kau cintai anakmu silakan. Kau cintai hartamu, kekasihmu silakan. Tapi ingat, mereka pikir kau pasti akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Kabeh bakal udah dilepaskan ibunda. Dan lamun ingat kadenya, ya mangga kurang banyak istighfar. Mohon ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan urang akhir kehidupan urang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibunda rahimakumullah, mungkin sekian baik pengawasannya. Mudah-mudahan ayat manfaat tapi keturang sadaya. Sekali lagi semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kesehatan jasmani dan rohani yang berkah kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqomahan agar kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki gampang, halal dan barokah kepada kita. Allah jadikan keturunan kita keturunan soleh dan soleha. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita Allah jadikan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil barakati kitab al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada acara ini Pak. Kalau ada terapi tanya. Ambil minum dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.